welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang sumber daya, ya. Materi ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya yang tentang kebutuhan manusia, ya. Kalian kalau mendengar kata sumber daya, apa yang terpikir? Apakah sumber daya alam, atau sumber daya manusia, atau sumber daya apa? Yap, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, seperti yang tadi udah aku bahas singkat di awal, aku akan menjelaskan tentang sumber daya ya. Yang pertama itu, aku akan menjelaskan tentang definisi, kemudian tentang jenis-jenis sumber daya, dan yang terakhir tentang kelangkaan ya. Yuk kita mulai dari definisinya. Oke, untuk definisi, sumber daya itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia ya. Nah, dari definisi sumber daya, kita langsung beralih ke jenis-jenis sumber daya. Sumber daya yang pertama itu adalah sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga ternyata ada sumber daya modal. Yap, kita bahas tentang satu per satu. Oke. Yang pertama itu adalah tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah benda dan kekuatan yang tersedia di alam semesta yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, gitu ya. Jadi yang terdapat di alam. Nah, contohnya yang pertama itu adalah tanah, di mana tanah itu digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, misalkan untuk pertanian, peternakan, perkebunan, bahkan untuk bisnis dan perkantoran. Yang kedua, contohnya itu adalah air. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia itu tidak pernah terlepas dari yang namanya air. Baik air tanah, air sungai, maupun air laut. Karena air itu sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari kita, misalkan untuk makan, minum, kemudian mencuci, untuk pengairan sawah, atau bahkan untuk pembangkit listrik. Ya. Yang berikutnya, contohnya itu adalah barang tambang ya, di mana barang tambang ini biasanya menjadi sumber pendapatan negara ya. Contohnya barang-barang tambang itu seperti gas alam, emas, perak, timah, kemudian batu-batuan dan biji besi ataupun barang tambang lainnya yang ada di dalam bumi ya. Yang berikutnya itu adalah udara dan iklim. Udara dan iklim juga itu termasuk ke dalam sumber daya alam ya, di mana udara dan iklim ini berperan penting dalam lalu lintas udara juga untuk mendukung kehidupan manusia ya. Udara dan iklim yang stabil itu akan memudahkan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Yang kelima, contoh dari sumber daya alam itu adalah makhluk hidup, yaitu sebagai sumber daya hayati atau biotik yang dapat diperbaharui. Misalnya ya, untuk memperoleh bibit tanaman yang unggul, kita bisa melakukan persilangan jenis tanaman ya. Jadi yang tadinya biasa-biasa saja, kita bisa memodifikasi supaya tanaman itu bisa menjadi lebih unggul, gitu ya. Oke, dari sumber daya alam kita beralih ke sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu adalah tenaga dan keahlian dari manusia yang diperlukan untuk mengambil atau mengolah sumber daya alam sehingga menjadi alat pemuas kebutuhan manusia. Jadi kita bisa sebutkan kalau ini tuh skillnya, skill untuk mengolah sumber daya alam gitu ya. Nah, contohnya, misal, untuk memanfaatkan kekayaan laut, maka diperlukan seorang nelayan, ya, atau misalkan ahli pelayaran dan bahkan ahli perminyakan lepas pantai. Jadi, keahlian seseorang pada bidangnya, ya. Contoh lainnya itu misalkan untuk memanfaatkan kesuburan tanah, itu diperlukan seorang, ya betul, petani yang biasanya dia nanti bisa menghasilkan beras, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya demi memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Oke, dari sumber daya manusia kita beralih ke sumber daya modal ya. Di sini maksudnya adalah barang atau uang yang digunakan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan
manusia. Jadi kalau sumber daya modal itu lebih fokus ke barang atau uang gitu ya, berupa modal. Contohnya yang pertama itu adalah misalnya kain untuk membuat pakaian, itu modalnya itu berarti kain ya yang digunakan untuk membuat pakaian. Kemudian toko untuk menjual barang dagangan, berarti sumber daya modalnya adalah toko. Dan misalnya kendaraan untuk melakukan perjalanan, ya itu adalah contoh-contoh dari sumber daya modal bentuknya barang gitu ya. Yang kedua, ini ada contoh sumber daya modal yang bentuknya uang, misalnya anggaran untuk membeli barang dagangan, kemudian ada kredit bank untuk membeli motor, atau misalkan pinjaman dari negara lain untuk membangun infrastruktur di suatu negara. Jadi berupa uang gitu ya. Oke, selanjutnya dari sekian banyak sumber daya alam yang kita ketahui, ternyata bisa saja terjadi kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Yuk kita bahas. Kelangkaan itu adalah keadaan di mana jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Oh, jadi karena tidak cukup, maka akan timbul kelangkaan. Kira-kira apa saja sih yang menjadi faktor dari penyebab timbulnya kelangkaan? Nah, faktornya yang pertama itu adalah jumlahnya terbatas. Misal, untuk minyak bumi itu kan sama kita dipakai sehari-hari gitu ya. Mulai dari rumahan atau misalkan buat industri juga. Nah, minyak itu hampir digunakan setiap hari, tapi yang perlu kalian ingat adalah minyak itu jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui ya. Yang ada kita hanya bisa mencari barang yang dapat menggantikan fungsi dari minyak tersebut. Makanya kalau lama-kelamaan minyak juga itu bisa saja menjadi langka. Karena penggunaan minyak itu terus-menerus, sedangkan minyaknya itu tidak dapat diperbaharui gitu ya. Faktor penyebab yang kedua itu adalah sulit memperolehnya ya. Misalkan emas yang letaknya ada di dalam tanah itu akan sulit banget buat didapatkan. Kenapa? Karena emas tersebut untuk mendapatkannya tuh kita harus melakukan penambangan, dan yang mempunyai keahlian itu hanya sedikit orang saja. Jadi penyebab kelangkaan yang kedua itu adalah karena sulit memperolehnya sumber daya gitu ya. Yang ketiga, faktor penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Misal, zaman dulu itu kita kalau berkomunikasi hanya melalui surat menyurat, tapi masa kini karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita memerlukan sebuah telepon atau handphone untuk melakukan komunikasi ya. Jadi karena meningkatnya kebutuhan manusia, maka kelangkaan bisa saja terjadi. Yang selanjutnya, penyebab dari kelangkaan itu adalah tidak menyebar merata. Misal contohnya, negara A itu kaya akan tanaman itu misalkan ya, tetapi di negara B tanaman itu sama sekali tidak ada. Makanya negara B itu harus mau mengimpor tanaman dari negara A gitu ya. Jadi karena faktor alam, penyebaran dari suatu sumber daya alam itu tidak merata, maka itu juga bisa menyebabkan suatu kelangkaan ya. Nah, gimana sih dengan tadi adanya faktor-faktor penyebab kelangkaan, gimana caranya supaya kelangkaan tersebut bisa diatasi? Dari banyaknya faktor penyebab kelangkaan, ternyata kita juga bisa berusaha untuk mengatasi kelangkaan itu. Kira-kira usahanya apa saja? Yap, kita lihat. Yang pertama itu adalah kita harus mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien ya, serta menggali yang belum terangkat. Artinya kita harus mampu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam menghadapi kelangkaan ya. Contohnya misal mengubah bentuk benda untuk menambah nilai. Misalnya gini, guci dari keramik yang polos itu mungkin harga jualnya ada, tapi ketika kita menambahkan beberapa lukisan atau misalkan kata-kata, itu bisa jadi
tambah nilai jualnya, gitu ya. Yang kedua itu adalah mengombinasikan kegunaan benda. Yang ketiganya memperbaiki barang yang rusak, kemudian mendaur ulang barang yang tadinya tidak dapat digunakan menjadi dapat digunakan. Yang selanjutnya mengadakan tebang pilih dan penghijauan ya. Yang terakhir itu adalah melakukan penanaman dengan cara tumpang gilir. Nah, itu adalah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam ya. Nah, untuk mengatasi kelangkaan sumber daya manusia, kita bisa melakukan dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi lebih ke penggalian skill seseorang gitu ya, kemampuan seseorang. Contohnya misal kursus untuk penjahit dan pelatihan montir. Jadi bidangnya apa, kemudian dia diasah atau diberikan pelatihan-pelatihan supaya skillnya itu lebih keluar gitu ya. Yang berikutnya adalah usaha untuk mengatasi kelangkaan sumber daya modal ya, yaitu dengan cara mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna ya. Contohnya misalkan pengusaha itu harus mampu mengefisiensikan biaya operasional sehingga nanti keuntungan yang diperoleh itu dapat maksimal. Gitu ya. Itulah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan. Karena kalau misalkan udah terjadi kelangkaan itu nanti yang susah kita sendiri ya. So, mari kita bersama-sama untuk menjaga melestarikan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai sumber daya. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.